Wiracarita Ramayana menceritakan kisah sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Laksmana. Selama di perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tetapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana. Kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta, istri sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rawana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Sugriwa, Raja Kiskindha. Atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana, yaitu adiknya, diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan, tetapi tidak lama ia gugur di tangan Laksmana. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu, Rawana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. Dengan senjata panah Brahmastra yang sakti, Rawana gugur sebagai kesatria. Setelah Rawana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Sinta kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama, Sinta, dan Laksmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan takzim dan menyerahkan tahta kepada Rama. Tak lama menjadi raja dan ratu di kerajaan Ayodhya. Rama mendengar desas-desus rakyatnya tentang kesucian Sita. Rama pun mengusir Sita dalam keadaan hamil dan Sita pergi ke tempat Resi Walmiki. Di sana Sita menceritakan perjalanannya dengan Rama. Sita melahirkan anak kembar yaitu Kusa dan Lawa. Beberapa tahun kemudian
Beberapa tahun kemudian, Rama mengadakan upacara Aswamedha di kerajaan Ayodhya. Sita, Resi Walmiki, Kusa, dan Lawa datang ke upacara tersebut. Lalu Kusa dan Lawa menyanyikan syair Ramayana. Rama kaget. Ada yang menceritakan perjalanannya. Setelah itu Sita bersumpah di depan semua orang. Jika aku suci, maka bumi akan menelanku. Tidak lama, Ibu Dewi Pertiwi menjemput Sita dan ia pun ditelan bumi. Rama yang sakit hati menanggalkan tubuhnya dan tidak lagi menjadi perwujudan Wisnu. Rama pun meninggal di pantai utara.